Audio Jungle. Mari kita perhatikan apa yang tercantum dalam Wahyu 13 atau Revelation 13. Dan aku berdiri di atas pasir, dan melihat seekor binatang buas muncul dari dalam laut, memiliki 7 kepala, 10 tanduk, dan di atas setiap tanduk terdapat sebuah mahkota. Di atas kepalanya tertulis nama pengutuk blasfemi. Binatang buas yang kulihat menyerupai seekor leopard, kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa, dan kekuatan, kedudukan, serta kekuasaan besarnya berasal dari naga. Dan dialah penyebab semua hal. Baik itu orang kecil atau besar, kaya atau miskin, bebas atau terikat, mereka semua mendapatkan sebuah tanda di tangan kanan atau di kening mereka, yang tidak dapat dibeli ataupun dijual. Tanda berupa nama binatang buas itu atau beberapa nama lainnya. Pembuatan lambang negara Inggris menggunakan sebuah sistem petunjuk yang telah berusia lebih dari 500 tahun. Lambang tersebut dipakai juga untuk seragam tentara kerajaannya. Simbol yang terdapat di seragam kerajaan Inggris mengungkapkan asal-usul mereka yang masih keturunan Yahudi. Menurut Injil, alat musik harpa menyimbolkan raja kaum Yahudi, yaitu Raja David. Seekor singa yang mangaung, dan unicorn atau kuda bertanduk tengah memegang sebuah perisai, menyimbolkan bangsa Israel. Pembuatan lambang negara Inggris menggunakan moto, Dio et Mondroit, memiliki arti Tuhan telah menganugerahkan hak kepada kerajaan monarki Inggris untuk mendapatkan kekuasaan abadi. Yang paling menarik adalah keseluruhan simbol itu merupakan kumpulan dari wahyu dalam Injil dan simbolisme. Dari antikristus itu sendiri, musuhmu adalah iblis, ketika singa yang mengaum mencari mangsa untuk dilahapnya. Petrus pasal 5 ayat 8. Mengapa kami berpendapat Dajjal atau Antikristus akan segera datang? Karena tanda-tanda pemujaan dan kedatangannya ada di sekitar kita. Simbol coat of arms dapat dijumpai di Istana Buckingham, di Amerika, Kanada, Australia, di gedung pemerintahan Skotlandia, di London. Yang paling jelas, simbol ini juga ada pada produk-produk kebutuhan sehari-hari yang Anda beli, seperti terdapat juga pada logo produsen rokok terkenal di dunia yang lambangnya menggunakan simbol singa dan kuda. Menurut Anda, siapakah yang menemukan ungkapan tersebut? Apakah simbol gaib lain yang sering Anda temukan? Apakah Anda sering melihat simbol tengkorak dan tulang? Atau skull and bone, yang melambangkan persaudaraan hitam? Simbol tersebut juga terdapat di dalam perkumpulan rahasia keluarga Bush dan pembesar Amerika lainnya. Simbol yang mengungkapkan 3 poin utama, yaitu 1. Dominasi, 2. Kecurangan, dan 3. Maut. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa simbol tersebut kini menjadi hal yang sangat digandrungi pula dalam dunia fashion? Menurut Anda, siapakah yang mengendalikan industri kita? Jawabannya tidak lain adalah sebuah piramida kekuasaan yang terdiri dari beberapa monarki dunia. Yaitu, Dewan Kerajaan 13, yaitu keluarga paling berkuasa dan kaya di dunia, Komite 300 adalah subkeluarga paling berkuasa dan kaya di dunia. Dan kelompok cendekiawan eksklusif yang menyerupai sebuah perkumpulan meja bundar atau round table. Strata berikutnya ditempati kelompok pengendali keuangan dunia, yaitu IMF, Bank Dunia atau World Bank, bank-bank sentral, pengendali pajak, bunga bank dan bank pengatur kredit internasional. Kemudian, pengendali sumber daya dunia, yang terdiri dari berbagai perusahaan terkenal. Lalu ada pengendali populasi dunia, berbagai institusi keagamaan, pemerintahan, dinas rahasia, militer, pengadilan, polisi, penjara, sekolah, media. Dan yang terakhir adalah budak utang atau debt slavers. Ini yang dapat dilakukan hanyalah bertanya, ke tempat manakah selama ini uang kita dibelanjakan? Lebih tepatnya, ke perusahaan manakah uang kita selama ini kita alirkan? Ambil saja satu contoh, kedai kopi Starbucks. Tahukah Anda bahwa Starbucks adalah penyokong terbesar rezim Israel? Itulah sebabnya Israel memberikan beberapa penghargaan kepada pemilik Starbucks, si Howard School. Penghargaan paling penting adalah Friend of Zion Tribute Award, untuk memperingati ulang tahun negara Israel ke-50. Perhatikanlah lebih teliti, dan kita akan mengetahui maksud dari logo dan nama Starbucks itu. Starbucks adalah gabungan dari kata star atau bintang, yang merupakan lambang negara Israel. Dan bucks adalah uang. Bukankah terlihat bahwa kita hidup dipimpin, bekerja, dan didukung oleh perusahaan Zionis? Berhati-hatilah dalam memilih tempat menghabiskan uang Anda, atau perusahaan mana yang akan Anda biayai.